Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel K3 Rumah Sakit Indonesia. Sobat Safety, kita akan mulai episode ini dengan pertanyaan yang mendasar ya. Itu kenapa sih perbuatan tidak safe dilakukan oleh kita yang bekerja di rumah sakit ya, yang kita bahas sekarang karena informasi K3 rumah sakit, kita bicara yang bekerja di rumah sakit. Pertama, biasanya kurang pengetahuan. Kita tidak tahu bahwa perbuatan kita itu tidak safe, ya, karena kurang ya pengetahuan kita tentang sesuatu hal yang beresiko terhadap teman kita yang bisa menimbulkan bahaya ataupun risiko kecelakaan. Kemudian kurang terampil atau pengalaman, ya. Terutama kita yang tertusuk jarum ya, atau di kasus pasien safety ya, dan juga penggunaan alat-alat medis. Nah, ini bagian dari kurang terampil dan pengalaman teman-teman kita sebagai petugas kesehatan. Kemudian tidak ada kemauan. Nah, kadang-kadang ini juga tidak ada kemauan untuk merubah ya, sehingga perbuatan safety itu kita lakukan. Kemudian faktor kelelahan. Nah, kita di rumah sakit, sobat safety, kelelahan biasanya ini yang paling banyak menjadi faktor bila dilakukan investigasi itu pada akhir RCA-nya biasanya kelelahan. Ya. Nah, ini perlu menjadi bagian ya, kenapa kita tidak melakukan perbuatan tidak aman. Kemudian jenis pekerjaan yang tidak sesuai. Jadi tidak sesuai dengan hatinya bahwa dia bekerja itu tidak nyaman jadi. Dan itu bisa menimbulkan perbuatan yang tidak aman juga. Kemudian gangguan mental, dan berikutnya kesalahan dalam sifat dan tingkah laku kita sendiri yang sering disebut ansi perilaku. Jadi itu beberapa penyebab kenapa ya perbuatan tidak aman tuh kita lakukan di rumah sakit. Nah, kalau kita kaitkan dengan penyebab, maka kita bisa berbagi tentang, mungkin sobat safety tahu tentang teori domino ya dalam dunia keselamatan, bahwa ada faktor yang itu akan berakibat menjadi insiden atau cedera. Jadi ada kurangnya pengawasan yang biasanya, kemudian faktor pekerjaan dan faktor pribadi, penyebabnya itu, kemudian kondisi dan tindakan tidak standar. Nah, ini tiga pertama ini itu bisa, bila yang awal namanya teori domino, itu misalkan kita kurang pengawasan, kontrol ya, di sini pengawasan itu kontrol, maka biasanya akan berpengaruh pada faktor pekerjaan dan pribadinya, kemudian akan memunculkan kondisi yang tidak aman dan tidak standar ya dalam melakukan pekerjaan. Nah, ini akan berdampak pada insiden. Bila terjadi insiden, bisa akan mengakibatkan cedera atau kerusakan bagi alat-alat di rumah sakit kita. Nah, dari teori domino tersebut, kita bisa bagi dua bagian besar sebagai pengelola K3 di rumah sakit, yaitu apabila tiga yang terdepan, yaitu tentang pengawasan, kontrol ya di lapangan, kemudian kontrol itu yang akan dikontrol itu meliputi pekerjaan dan faktor-faktor pribadi para petugas kita yang bisa beresiko, kemudian kondisi tindakan itu sesuai ya dengan prosedur di rumah sakit kita yang tentu sudah dikaji oleh teman-teman profesi bahwa itu sudah standar dalam pekerjaan yang dituangkan dalam kebijakan, maka itu tiga program itulah yang harus dikuatkan. Kalau itu dikuatkan, biasanya kalau kami dari praktisi berpengalaman itu mengurangi insiden-insiden terjadi di lapangan, dan itu akan kembali berdampak pada
penurunan atau mengurangi adanya cedera atau kecelakaan ya pada petugas atau kerusakan pada alat medis maupun sistem utilitas di rumah sakit kita. Kalau kita berbagi yaitu tentang teori penyebab dan akibat dari suatu kerugian ya terhadap kalau kita bicara tentang keselamatan ini. Yang pertama itu dia berurutan ya. Kalau kita berurutan bahwa bila kita kontrol kita lemah dalam pengendalian keselamatan, itu akan ada pengaruh itu tentang sebab-sebab dasar yang sebelum dia akan menimbulkan insiden. Ya, jadi lemahnya kontrol kita itu akan memunculkan ya sebab-sebab dasar ya. Kemudian dari sebab-sebab dasar ini akan akan memunculkan penyebab langsung. Nah, dari penyebab langsung inilah akan muncul insiden. Setelah itu insiden maka pasti akan muncul kerugian. Nah, ini teori penyebab dan akibat kerugian ini bisa kita pakai dalam mengelola program-program K3 di rumah sakit kita. Nah, untuk lemahnya kontrol itu biasanya disebabkan karena suatu program yang tidak sesuai. Nah, itu makanya kalau kita berbagi malah membuat program itu memang mulai dari identifikasi, main risk yang kita lakukan harus tepat. Jadi datanya harus benar-benar data yang tepat dan jujur sehingga programnya sesuai. Jadi kontrolnya nanti pas, kuat di rumah sakit kita. Kemudian yang pasti standar yang tidak sesuai. Kemudian kepatuhan dalam pelaksanaan. Nah, ini yang umumnya kita buat sendiri suatu prosedur, kita sepakati, kadang-kadang kita tidak patuh. Ya. Nah, ini akan memunculkan sebab dasar. Ya. Sebab dasar sebelum terjadi suatu insiden, yaitu dua faktor, yaitu faktor perorangannya sendiri dan faktor kerjanya. Nah, dari dua faktor sebab dasar ini akan memunculkan dua lagi penyebab langsung, yaitu bisa suatu perbuatan yang tidak aman atau nanti kondisi yang tidak aman. Dari penyebab langsung ini akan muncullah insiden. Ya, bisa kejadian ya bentuk kontak dengan energi atau dengan bahan atau zat. Nah, insiden inilah akan memunculkan kerugian. Ya, bentuknya bisa kecelakaan atau kerusakan yang tidak diharapkan di rumah sakit kita. Nah, kalau kita memulai dari akhir suatu kerugian, maka itu pasti yang akan mengalami kerugian di rumah sakit kita itu terjadinya itu pada manusianya, ya. Kemudian peralatan-peralatan rumah sakit kita, material-material yang digunakan, dan lingkungan. Ya. Itu kerugiannya. Kita mundur lagi kalau kita lihat dari sisi insiden, dari kerugian tadi, maka itu biasanya bentuk-bentuk insidennya itu bisa menabrak, ya, benturan benda-benda diam, ya, kemudian benda-benda bergerak, kemudian bisa terpukul, tabrak oleh benda bergerak, atau jatuh dari tempat yang lebih tinggi, terutama pasien-pasien kita ya, kemudian jatuh di tempat yang datar, bisa kemungkinan terjadi karena licin, tusuk, terjepit, ya. Kemudian tertusuk benda tajam, terus seperti contohnya tuh terpotong kalau di dapur ya. Kemudian hasilnya bisa terjepit, hancur, remuk. Ya, kalau yang sifatnya kontak ya dengan sesuatu sistem yaitu listrik, ya, kimia, radiasi, panas, dingin. Ya. Kalau misalnya dari sisi overstress itu misalkan terlalu berat beban pekerjaan, kemudian cepat tuntutannya, ya, tinggi besar resikonya,
Kalau kita lihat lagi dari insiden ini bisa dari mana? Dari kegagalan mesin, peralatan, dan masalah-masalah pencemaran. Nah, itu kalau kita lihat dari kerugian tadi, kita lihat insidennya itu seperti tadi, ya seperti yang kita sampaikan tadi. Kita akan mundur lagi, coba penyebab langsungnya kira-kira apa? Kita lihat, ya ada dua tadi kan, perbuatan yang tidak aman atau kondisi yang tidak aman. Nah, perbuatan tidak aman ini misalkan kita operasi, ya suatu operasi tanpa otoritasi, ya tanpa otoritas, kemudian kita gagal saling mengingatkan, gagal mengamankan, ya, kemudian mungkin ada kecepatan baik alat ya, atau apapun yang tidak layak, ya, membuat alat pengaman yang tidak berfungsi, kemudian memakai alat-alat medis kita yang rusak, ya, atau berisiko karena belum dikalibrasi dan sebagainya, terus APD yang tidak layak, ya, dan lain-lain. Nah, kalau kondisi yang tak aman ini seperti pelindung pembatas yang tidak layak, ya, APD-nya kurang, tidak layak, terus peralatan kita rusak, ruang kerja sempit, biasanya terbatas, sistem peringatan kurang, ya, kemudian bahaya kebakaran, kebersihan kerapian kurang, nah, kebisingan, terpapar radiasi, temperatur ekstrim, penerangan tidak layak, ventilasi tidak layak, lingkungan yang tidak aman. Jadi itu penyebab langsung yang kemungkinan bisa terjadi di rumah sakit kita. Nah, kalau kita lihat penyebab dasar, tadi ada faktor pribadi dan faktor kerja, maka faktor pribadi itu seperti kemampuan fisik atau psikologis yang tidak layak, ya. Kemudian kemampuan mental yang tidak layak, stres fisik, ya, atau psikologi, stres mental, kurang pengetahuan, kurang keahlian, motivasi tidak layak. Nah, ini faktor-faktor pribadi yang bisa menyebut penyebab dasar. Nah, kemudian faktor kerja itu bisa pengawasan, kepemimpinan, ya. Nah, ini kepemimpinan sangat mempengaruhi. Kemudian engineering, ya, pengadaan, kemudian kurang peralatan, maintenance kita, standar kerja di rumah sakit kita, kemudian salah pakai atau salah menggunakan. Nah, itu yang kemungkinan bisa kita lihat penyebab dasar, ya, dari faktor kerja yang memang perlu kita perhatikan dalam membuat program K3 di rumah sakit kita. Dari semua tadi, itulah yang akan berdampak lemahnya kontrol, ya, lemahnya pengendalian kita. Nah, ini kenapa tadi sudah disampaikan itu biasanya program kita tidak sesuai dengan apa? Dengan kondisi rumah sakit kita. Ini yang paling banyak terjadi, kita berpikirnya buat programnya ke A, sementara kita sebenarnya ke B. Ya. Itu yang perlu kita Sobat Safety perhatikan, bahwa membuat satu program harus didukung oleh data-data yang tepat, ya, jujur apa adanya sehingga programnya sesuai. Kemudian standar tidak sesuai. Nah, ini yang perlu pertimbangan karena kalau standar, ya, standar itu banyak. Jadi standar itu tidak wajib karena dia banyak. Maka bila standar itu kita pilih dimasukkan menjadi regulasi atau kebijakan, maka dia itulah jadi kewajiban. Jadi standar pun harus sesuai yang mampu laksana di rumah sakit kita. Dan berikutnya yaitu kepatuhan kita terhadap standar itu sendiri. Jadi ini kami akan sampaikan bahwa bila kita membuat suatu standar yang dijadikan kebijakan, maka kita harus patuh. Nah, yang sering terjadi kami pengalaman sebagai praktisi, kita mengcopy paste standar itu. Nah, kita tidak mampu melaksanakannya. Jadi biasanya kita tidak patuh karena kita main copy paste, tidak disesuaikan dengan kondisi rumah sakit. Baiklah, Sobat Safety, episode ini kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi jangan lupa like, share, and subscribe. Kita berbagi terus di channel ini, tekan lonceng. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jangan lupa berangkat selamat, bekerja selamat,
pulang selamat dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.